Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Eriansyah, NIM 204100044, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Dato Karama Palu. UAS Komunikasi Politik semester 4, dosen pengampu Fahriza Aryadi SIKOM MSI. Baik, di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama, materi tentang pencitraan politik. Pencitraan politik adalah sesuatu yang mengedepankan citra yang positif untuk mempertahankan jabatan seseorang atau politisi, atau mencari dukungan dari khalayak umum atau massa. Pencitraan tidak hanya memikirkan hasil positif, tetapi untuk memberikan tampilan yang luar biasa yang disukai oleh masyarakat umum. Adapun teknik yang digunakan dalam pencitraan itu bermacam-macam, seperti contohnya memanfaatkan momentum dengan membesar-besarkan dirinya atau memberikan narasi bahwa dirinya berada di pihak masyarakat untuk melawan kambing hitam dengan meningkatkan teknologi. Praktik pencitraan juga biasa dilakukan melalui media sosial. Para penguasa tertinggi atau politisi biasa mempunyai pihak yang berada di media sosial yang membantu mereka untuk menyebarluaskan citra positif mereka. Nah, di sini orang yang berada di media sosial tersebut biasa disebut dengan buzzer. Dalam hal ini, buzzer akan melakukan atau menyebarluaskan hal-hal positif tentang politisi tersebut dengan menggunakan berbagai media sosial agar bisa dilihat oleh khalayak umum dan bisa meninggikan politisi tersebut. Adapun contoh pencitraan politik yang ada di Indonesia adalah salah satunya, yaitu pemilu calon presiden dan calon wakil presiden yang pada tahun 2019 kemarin. Nah, dalam materi ini solusi yang bisa saya berikan terhadap hal ini adalah politisi itu wajib melakukan pencitraan agar dirinya bisa terkenal atau populer di masyarakat. Tetapi hal-hal yang disampaikan harus dibuktikan agar masyarakat bisa memiliki rasa percaya kepada politisi tersebut. Jangan hanya di perkataan saja, tetapi harus dengan pembuktian juga. Baik, selanjutnya yaitu materi demokrasi dan kebebasan pers. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menyertakan antara hak serta kewajiban. Dengan sistem pemerintahan seperti ini, setiap individu memiliki kewenangan untuk menyuarakan pendapat dan tidak melewati batas-batas yang menjadi hak-hak milik orang lain. Istilah demokrasi secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu demos berarti khalayak atau rakyat, dan kedua adalah kratos artinya pemerintahan. Kedua bahasa ini berasal dari negara Yunani yang artinya sistem pemerintahan dilakukan dari rakyat oleh rakyat, sudah pasti dilakukan untuk rakyat. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pers? Pers adalah dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas, sebaliknya, semua media massa communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu karya media komunikasi massa lainnya. Bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan baik dalam bentuk gambar dan tulisan dengan menggunakan media cetak, walaupun elektronik dan lain sebagainya. Perkara dugaan pelecehan, contohnya dalam negara Indonesia, seperti perkara dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Jakarta International School atau JIS, merupakan salah satu perkara yang menarik perhatian publik akibat dari pemberitaan pers yang sangat besar. Itulah salah satu contoh dari pers tersebut. Selanjutnya yaitu materi polling. Apakah yang dimaksud dengan polling ini? Polling dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian atau survei dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapat tentang isu kuesioner sebagai alatnya. Polling secara metodologis adalah sebuah teknik untuk menyelidiki apa yang dipikirkan oleh seseorang terhadap isu atau masalah yang muncul di negara tersebut. Nah, mengapa harus menggunakan polling? Karena pendapat masyarakat tidak dianggap pendapat pribadi, karena polling sendiri sudah dianggap sebagai pendapat umum. Dalam hal ini, solusi yang bisa saya berikan adalah seseorang di dunia ini berhak melontarkan pendapatnya masing-masing atau argumentasinya masing-masing. Dan dalam hal ini, tidak seharusnya seseorang yang ingin melontarkan pendapatnya harus dipilih. Itulah solusi yang bisa saya berikan. Mungkin cuman itu yang sedikit bisa saya jelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama tadi pencitraan politik, yang kedua demokrasi dan kebebasan pers, dan yang ketiga adalah polling. Nah, itulah yang bisa sedikit saya jelaskan tentang 3 materi tersebut. Sebelumnya saya mohon maaf atas perkataan atau perbuatan yang salah, dan perkataan yang benar adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.